Shalom Bapak Ibu Saudara. Ibadah hari ini akan mendatangkan berkat yang besar. Bapak Ibu Saudara akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan bila kita melakukannya dengan sepenuh hati. Tim pemuji dari Krisban akan membawa kita ke hadirat Tuhan sebentar lagi. Mari kita bersungguh-sungguh. Hari ini kami bersyukur Tuhan, karena kami rasakan kasih setiamu selalu baru tiap hari. Anugerahmu selalu cukup buat kami. Sebab itu kami mau datang kepada Engkau dengan hati yang bersyukur dan berkata, sungguh Engkau baik, sungguh Engkau ajaib, dan sungguh Engkau hebat bagi kami. Thank you Jesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Amin. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Terima kasih Yesus. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sampai hari ini ya Tuhan, karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Katakan ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
berdaulat atas segalanya. Hati kami menyembah Kau Yesus Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami beruntung punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Kau sudah bawa kami untuk semakin mengenal Engkau. Terima kasih untuk kuasa dan kasih-Mu yang Kau tunjukkan dari hari ke hari. Sungguh kami melihat dan menikmatinya. Anugerah-Mu begitu besar buat kami. Sungguh kami bersyukur dan bersuka cita atas semuanya. Terima kasih Yesus Tuhan. Hari ini kami mau meninggikan Engkau. Kami mau nyanyikan, kami mau katakan bahwa sungguh Engkau Allah yang hebat. Kami mau agungkan Engkau Yesus Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kami mau Engkau disukakan dengan pujian kami, sembah kami yang keluar dari hati kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Tuhan, Yesus Allah semesta alam. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami siap meninggikan, mengagungkan Engkau di atas segalanya. Di dalam nama Yesus mari bersama katakan amin. Puji Tuhan. Kita mau nyanyikan betapa hebatnya, dahsyatnya Allah kita. Amin. Yesus kita ajaib. Yesus kita maha besar. Dia luar biasa. Tidak ada tandingannya. Amin. Haleluya. Toleh kanan kirimu, berikan senyum yang terbaik, katakan Yesusku luar biasa. Haleluya. Amin. Katakan tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, sanggup melawan seluruh seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihi kita. Begitu, amin, mengasihiku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, sanggup melawan. Amin. Seluruh kehidupanku, katakan aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan
bersama Tuhan. Sungguh tidak ada Allah yang sehebat Engkau. Tiada bandingannya, tiada duanya. Dan hati kami percaya penuh Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Katakan hatiku percaya, percaya, selalu ku percaya. Ya Tuhan, hati kami percaya penuh akan setiap janji-Mu, akan setiap firman-Mu, akan setiap perkataan-Mu. Hati kami percaya penuh. Haleluya. Mari bersama katakan dengan segenap hatimu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Lord, I will trust in you. 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 My heart will trust in you. Hatiku percaya penuh kepadamu Tuhan. Amin. Kami katakan amin kepada setiap perkataan-Mu. Percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. We will trust in you completely, Lord. Hati kami percaya penuh. Kami percaya dengan segenap hati kami. Dan kami tak mau bersandar pada pengertian kami sendiri. Oh, amin, amin pada setiap janji-Mu. Amin pada setiap firman-Mu. Hati kami
Kami hidup bukan karena melihat, tapi kami mau hidup dengan percaya. Percaya penuh kepada setiap janji-Mu. Kami mau ingat semua kebaikan-Mu, mujizat, pertolongan-Mu, keajaiban-Mu yang sudah Engkau lakukan dari dulu Tuhan, sampai hari ini. Dan kalau Engkau sudah pernah menolong kami, Engkau akan terus menolong kami sampai selama-lamanya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini engkau susah untuk mempercayai setiap janji Tuhan. Tapi mari dalam beberapa saat ini, katakan dengan segenap hatimu, putuskan untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Karena dengan imanlah kita bisa memperoleh janji-janjinya. Tanpa iman, kita tidak mendapat janjinya. Firman Tuhan mengatakan, karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat terjadi. Mari, hari ini kita memilih untuk percaya. Dan kita percaya ketika kita beriman, punya iman, apa yang tidak masuk akal pun itu bisa terjadi. Karena Allah kita Allah yang sanggup mengerjakan jauh melampaui akal kita. Biarkan hidup kita dipenuhi dengan kemurahan dan keajaibannya, sehingga dunia pun boleh melihat sungguh Yesus itu ada dan Yesus itu nyata lewat hidup kita. Dan biar mereka juga boleh mengenal Dia dan mengalami kasih kuasa-Nya. Bapa, ini seluruh kehidupan kami terus pulihkan, terus campur tangan, ubahkan Tuhan. Nyatakan diri-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau punya iman yang teguh, hati yang teguh Tuhan. Dan biar kemuliaan-Mu dinyatakan lebih lagi. Biar Engkau dimuliakan lebih lagi lewat hidup kami. Terima kasih Bapa. Bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu hari ini. Berbicara lebih lagi lewat hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar isi hati-Mu. Mari bersama katakan amin. Setiap kali saya mengikuti penyembahan dan pujian yang dipimpin oleh tim PW Krispen, tidak pernah tidak di rumah sendiri, di kamar sendirian itu saya tidak menangis. Saya selalu mengalami perjumpaan dengan Bapa. Saya mengharapkan Bapak Ibu Saudara juga seperti itu. Baik, 2 minggu lalu saya membagikan kepada saudara untuk mengembangkan sifat bersyukur dengan mempraktekkan membuat jurnal bersyukur 3 hal minimal, ditulis secara spesifik dan detail. Saya harapkan Bapak Ibu Saudara sudah mempraktekannya. Dan bagaimana rasanya? 2 minggu setiap hari menulis 3 hal untuk disyukuri. Saya yakin kalau Bapak Ibu mempraktekannya, pasti hati Bapak Ibu, iman Bapak Ibu berubah menjadi lebih bersukacita, lebih dekat sama Tuhan, dan lebih merasakan penyertaan Tuhan di dalam hati, dalam hidup Bapak Ibu sehari-hari. Hari ini Bapak Ibu, topik saya adalah derita yang membahagiakan. Derita tapi membahagiakan. Kok aneh? Masa ada? Ada. Di firman Tuhan hari ini kita membaca Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku,
anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu Saudara, Yakobus 1 ayat 2 di dalam bahasa Inggris, anggaplah suatu sukacita apabila kamu mengalami berbagai ujian atau testing. Anggaplah suatu sukacita apabila kamu mengalami berbagai ujian atau testing. Di dalam terjemahan baru tadi, anggaplah suatu kebahagiaan. Berarti ada suatu penderitaan, ada suatu ujian, testing yang bisa membuat kita sukacita dan berbahagia. Saya mau luruskan dulu kata pencobaan. Soalnya kalau saya tidak terangkan, Bapak Ibu bisa salah mengerti. Pencobaan di sini yang lebih tepat itu adalah ujian, testing, test of faith, ujian iman. Jadi ini bukan godaan dari iblis, hawa nafsu kita yang bertujuan supaya kita berbuat dosa, bukan. Tetapi ujian iman, ujian yang Tuhan memang rencanakan untuk kita alami, ya, ujian yang bertujuan supaya kita lebih kuat, lebih murni iman kita, lebih dibersihkan setelah mengalami ujian tersebut. Ujian iman ini bukan membuat kita jatuh, tetapi justru membuat kita membumbung tinggi. Iman kita bukannya jatuh melalui penderitaan, melalui ujian iman, tetapi justru membumbung tinggi. Bukan membuat kita lemah, tetapi justru membuat kita makin kuat. Ibarat atlet yang gembira dan bangga bila latihannya diperberat. Karena itu berarti dia dipersiapkan untuk menjadi juara. Mungkin atlet badminton, mungkin atlet sepak bola, atlet pelari, olahragawan-olahragawan itu semakin bangga dan gembira bila pelatihnya memperberat latihan-latihannya. Memperberat latihan-latihannya karena mereka sedang dipersiapkan untuk menjadi juara. Jadi mereka bangga dan gembira. Nah, itulah gambaran dari ayat ini. Ujian iman yang Tuhan izinkan kita alami, itu harusnya membuat kita bangga dan gembira, bersukacita, berbahagia. Karena hal itu berarti membuat otot-otot rohani kita, membuat iman kita semakin kuat dan berkemenangan. Siap dipakai Tuhan. Dan kita sedang disiapkan menjadi juara-juara dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di dalam Yakobus 1 ayat 3 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu, nah di sini di ayat ini betul ya, terjemahannya ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan pada Bapak Ibu kata ketekunan itu di dalam bahasa asli Perjanjian Baru yaitu bahasa Yunani adalah hupomone. Apa hupomone itu? Hupomone ini kemampuan untuk mengubah penderitaan menjadi pengalaman yang indah. Hupomone ini bukan hanya sekedar sabar yang pasif, tetapi tekun, gigih, ulet. Suatu kemampuan
untuk mengubah penderitaan menjadi pengalaman yang indah, sehingga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Para martir ketika mereka dibunuh, mereka ditantang untuk menyangkal Yesus, mereka tidak mau. Mereka bahkan tersenyum. Mereka bangga karena mereka bisa mati untuk Yesus. Saudara, kenapa? Karena mereka melihat di alam roh kemuliaan. Mereka melihat Tuhan Yesus menyambut mereka di sorga. Seperti Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa ketika dia dilempari batu, mati sebagai martir. Itu adalah hupomone. Kalau kita mungkin kita nggak menunggu sampai kita jadi martir, tetapi ketika kita diizinkan oleh Tuhan untuk diuji iman kita melalui krisis-krisis, melalui derita demi derita, kita merasa sukacita karena di dalam penderitaan itu Tuhan sedang menunjukkan kemuliaan-kemuliaan, keindahan-keindahan yang luar biasa yang kita alami bersama Tuhan, bersama Bapa. Bapak, Ibu, Saudara, itu adalah ketekunan yang akan dihasilkan oleh ujian atau melalui ujian iman kita. Dan di dalam ayat berikutnya, ketekunan itu menghasilkan kesempurnaan, membuat kita menjadi sempurna, ya, bahasa Yunani teleos, utuh, holokleros, dan tak kekurangan apapun, leipestai. Saya tidak bermaksud menjelaskan 3 bahasa Yunani ini, tidak. Tetapi ketekunan itu menghasilkan keajekan kita, ya, ketekunan atau keajekan kita di dalam menjalani ujian iman itu ajek untuk berespon benar, tekun, dan tidak mengeluh, tetapi terus-menerus konsisten mendekat kepada Tuhan melalui ujian iman kita. Saudara, keajekan kita akan menyingkirkan kelemahan-kelemahan kita. Jadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan apapun itu, saya mengartikannya menjadi suatu rangkuman bahwa ketekunan di dalam ujian iman kita itu akan menyingkirkan kelemahan-kelemahan kita. Dan bisa mengalahkan kebiasaan-kebiasaan berdosa kita. Sehingga kita menjadi siap untuk menunaikan tugas yang Tuhan tetapkan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, ujian iman yang Tuhan izinkan kita alami, penderitaan yang bukan karena dosa kita, itu ibarat api. Api itu panas, membuat kita tidak nyaman. Saya ibaratkan penderitaan yang merupakan ujian iman itu ibarat api. Bapak, Ibu, Saudara, sekali lagi, kita takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan, bukan karena berbuat dosa, tetapi kadang-kadang di waktu Tuhan sendiri, Tuhan mengizinkan api atau tekanan-tekanan di dalam hidup kita, tekanan di dalam pekerjaan kita, mungkin tekanan di dalam kesehatan kita, mungkin tekanan di dalam hubungan dengan anggota keluarga, hubungan suami istri, hubungan dengan sesama, mungkin tekanan di dalam pelayanan. Itu ibarat api, api yang panas, api penderitaan. Tetapi tekanan-tekanan itu, api itu penting buat kita, Bapak Ibu. Mengapa penting? Karena tekanan-tekanan itu atau api itu berdampak 3 hal yang positif di dalam hidup kita. Dan 3 hal inilah kalau itu terjadi, itu akan membuat kita berbahagia. Benar-benar hidup kita berarti, penuh arti. 3 dampak positif ini yang membuat kita hidup penuh arti.
berbahagia yang benar-benar bahagia bukan karena banyak uang, bukan karena terkenal, bukan karena apa yang lain yang dunia ini seringkali merasa pikirkan bahwa itu kebahagiaan. Bukan kebahagiaan yang semu, tapi kebahagiaan sejati. Perubahan-perubahan karakter kita, di mana hidup kita lebih bisa menjadi berkat buat orang lain. Karakter-karakter kita diubah melalui penderitaan-penderitaan yang ibarat api itu. Maka saya akan membeberkan 3 hal yang positif yang membawa kepada kebahagiaan itu. Nomor 1, mengubah kerapuhan menjadi kekuatan. Mengubah kerapuhan menjadi kekuatan. Pribadi yang rapuh, mudah putus asa, mengasihani diri, uring-uringan, mencari perhatian, caper, ya, baper, bawa perasaan, mudah tersinggung. Bapak Ibu, saya mau ilustrasikan seperti telur. Bapak Ibu, di sini saya pegang ada telur ya. Telur ini telur mentah. Bapak Ibu, telur mentah ini kulitnya ini mudah pecah. Kita harus hati-hati kalau membawa telur yang masih mentah. Betul? Mengapa? Karena kulit ini kelihatannya kuat, tetapi begitu jatuh beberapa senti saja, itu bisa retak dan pecah. Tapi kalau telur itu udah dipanaskan dan direbus, udah jadi telur matang, telur rebus, maka biarpun Bapak Ibu lepas dari tangan, itu tidak akan pecah. Yang mana yang lebih kuat? Yang mentah, yang rapuh ini, atau yang matang ini? Ya, pribadi yang rapuh akan menjadi pribadi yang kuat bila Bapak Ibu merespon penderitaan dengan sukacita, dengan bersyukur akan ujian-ujian iman itu. Menjadi pribadi yang kuat artinya tabah, tidak mudah putus asa, ulet, tidak mutung-mutungan, tidak mudah menyerah, dan tidak uring-uringan mengasihani diri, mencari perhatian, mudah tersinggung, tetapi menjadi pribadi yang memiliki emosi-emosi yang positif, tidak menuruti emosi-emosi negatif, marah, khawatir, dan uring-uringan, tidak mencari perhatian, tetapi justru memberi perhatian. Ketika diuji iman, ketika segala sesuatunya seolah-olah membuat kita stres, tapi kita memilih untuk memberi perhatian, tidak mencari perhatian. Ingat telur? Nah, Bapak Ibu, itu yang pertama yang dihasilkan ketika kita punya respon benar menghadapi ujian iman. Saat ini COVID-19 juga, ini juga bisa menjadi ujian iman kita. Mungkin bagi beberapa orang, COVID ini tidak terlalu berdampak apapun terhadap ekonomi saudara. Mungkin ada persoalan lain yang membuat Bapak Ibu lebih bergumul. Kalau COVID ini masih bisa menang, masih bisa tenang ya, karena tidak terlalu berpengaruh terhadap ekonomi saudara. Tetapi mungkin ada hal yang lain di dalam segi hidup saudara yang lain yang membuat saudara rapuh. Ada hal-hal yang rapuh. Tuhan ingin mengubah kerapuhan itu menjadi kekuatan, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, api, tekanan itu, penderitaan itu menghasilkan apa? Yang kedua, melembutkan kekerasan hati kita. Ya, watak yang keras, nggak mau menaati nasihat. Kalau dikasih nasihat diabaikan, malah jarak, ya malah melawan, malah dadi-dadi katanya orang Jawa. Dilarang malah nggak mau. Nah, keras kepala, tidak mau mengakui kesalahan dan minta maaf, bersikukuh dengan pendiriannya yang salah, kekeh
bersikuku dengan pendirian yang salah. Itu keras, mengabaikan firman Tuhan, tidak pernah mau mematuhi firman Tuhan, suka melawan peraturan-peraturan, entah itu peraturan di tempat kerja, peraturan di pemerintahan, peraturan di negara kita, peraturan-peraturan protokol kesehatan masa COVID dilawan, dilanggar, ya kan? Mengabaikan firman Tuhan. Mungkin sifat yang keras ini Tuhan akan lembutkan melalui tekanan-tekanan, penderitaan-penderitaan ujian iman kita. Ibarat wortel ini yang mentah ini keras sekali. Tapi saya punya wortel yang sudah saya rebus. Sekarang ini lunak. Semakin lama direbus, semakin lunak, semakin empuk. Ya, Bapak Ibu ya. Semakin direbus, semakin banyak tekanan, semakin lunak. Keras menjadi lembut. Keras menjadi lembut. Bapak Ibu, hati yang lembut itu adalah hati yang mau rendah hati. Siap berubah, siap taat, mau menerima nasihat. Kalau ngomong sama orang yang lembut hati enak. Ditegur, dinasehati, dia nggak marah, tapi dia menerima. Tetapi bagaimana hal itu bisa terjadi? Ketika Bapak Ibu diuji imannya dengan penderitaan-penderitaan, Bapak Ibu tidak berespon salah, tapi menerima dengan sukacita. Menganggap ujian iman itu sebagai suatu kebahagiaan dan sukacita, bersyukur, mensyukuri apa yang Tuhan izinkan kita alami. Yang ketiga, Bapak Ibu, api tekanan itu bila kita responi dengan benar, itu akan mengakibatkan yang ketiga, menyebarkan bau harum Kristus. Di sini saya punya kopi yang belum direbus, ya, belum dipanaskan dengan api yang mendidih. Kopi ini baunya sedikit saja, tidak ada aroma yang berarti. Kalau kita taruh di sini, ya nggak ada apa-apanya. Tetapi sebaliknya, kopi yang ada di gelas ini, ruangan yang besar sekeliling saya ini, langsung beraroma kopi. Jemaat Kristus Pencipta yang sangat suka minum kopi, tahu kan maksud saya? Kita semua tahu, kopi kalau belum direbus nggak ada apa-apanya, ya, nggak ada aromanya yang harum. Tetapi kalau kopi itu direbus, dipanaskan dengan air yang mendidih, wow, aromanya sangat sedap, sangat menarik hati. Cuma saya memang ya nggak seneng kopi. Bapak Ibu, apa artinya menyebarkan bau harum Kristus? Kita, sebelum kita diuji iman kita, hidup kita egois. Kita tidak peduli kepada sesama yang terhilang. Jadi hidup kita tidak memiliki dampak yang positif kepada sesama yang terhilang. Bau harum Kristus tidak menyebar, tidak termanifestasi, tidak bisa dicium oleh sesama kita. Sebaliknya kita egois, berpusat pada diri sendiri, pelit, cuek. Itu contohnya orang kalau hidupnya tidak berdampak. Tetapi setelah kita mengalami tekanan-tekanan, ujian iman kita, pemurid kita mengajakin kita untuk bersaksi, mengajakin kita untuk menjadi berkat, ya kan? Kita rasanya enggan, kita rasanya protes, tapi kita mau lakukan itu dengan rendah hati, ya, dengan taat. Dan ujian-ujian iman yang lain yang membuat kita sadar bahwa kita tidak boleh hidup bagi diri sendiri. Maka bau harum Kristus artinya membuat orang tertarik mengikut Yesus, membuat orang bisa mengenal Yesus melalui hidup kita.
Bapak Ibu, di dalam 2 Korintus 2 ayat 14 dari Terjemahan Sederhana Indonesia, tetapi syukur kepada Allah karena Dia yang selalu memimpin kami hamba-hambanya ke dalam kemenangan melalui kuasa Kristus. Allah memakai kami untuk memperkenalkan Kristus kepada semua orang di mana saja. Jadi pelayanan kami seperti bau harum, wangi-wangian yang tercium kemana-mana. Memperkenalkan Kristus itu ibaratnya menyebarkan bau harum, wangi-wangian dari Kristus itu tercium kemana-mana. Orang dekat kita merasakan kasih Kristus karena kita peduli kepada mereka. Orang serumah kita yang belum mengenal Yesus bisa melihat citra Kristus, image Kristus yang indah. Itu seperti mereka mencium bau harum Kristus, membuat mereka tertarik untuk mengikut Yesus juga seperti kita. Itu adalah menyebarkan bau harum Kristus. Ada tekanan-tekanan yang berat, tetapi meresponi dengan benar membuat kita bisa menyebarkan bau harum Kristus. Ngomong-ngomong, saya dapat ilustrasi, 3 ilustrasi ini ketika kira-kira 1,5 bulan yang lalu saya mendengarkan khotbah dari Lisa, pembina DLC, pembina remaja di tempat kita berkhotbah, dan saya sangat diinspirasi dengan ilustrasinya, makanya saya pakai ilustrasi ini untuk khotbah hari ini. Bapak Ibu, 3 hal ya. Yang pertama, kerapuhan kita diubah menjadi kekuatan. Yang kedua, kekerasan hati kita dijadikan lembut, hati yang keras menjadi lembut. 3, ujian iman kalau kita responi dengan benar, membuat kita menyebarkan bau harum Kristus kemana-mana. Bapak Ibu, bitter or better, bahasa Inggris, pahit atau lebih baik, lebih pahit atau lebih baik. Maksudnya apa? Krisis membuat Anda pahit, membuat Anda tawar hati kepada Tuhan. Mungkin dengan COVID ini, beberapa jemaat mempertanyakan di mana kuasa Tuhan. Katanya doa bisa menghentikan, doa bisa menarik kuasa Tuhan untuk menghentikan pandemi. Buktinya, Surabaya tambah lama tambah jadi epicentrum penyebaran COVID. Jatim semakin menjadi yang tertinggi, daerah tertinggi kasus COVID-nya. Di mana kuasa Tuhan? Apakah krisis COVID ini, saudara-saudara, menjadikan saudara tawar hati kepada Tuhan, mempertanyakan kuasa Tuhan, membuat saudara menjadi pahit? Katanya Tuhan melindungi anak-anaknya, lah kok malah pendeta-pendeta meninggal? Apa kurang taat tuh pendeta-pendeta? Kenapa meninggal? Di mana perlindungan Tuhan? Di mana itu firman Tuhan? Kalau gitu, ngapain saya percaya sama firman Tuhan? Mungkin Anda ada yang seperti itu. Berarti saudara menjadi pahit melalui krisis ini. Apakah melalui krisis-krisis yang saudara alami, persoalan-persoalan yang bukan karena COVID, sifat-sifat manusia lama mulai muncul lagi? Sifat suka marah, sifat gak sabar, sifat penuh dengan kekhawatiran, sehingga uring-uringan, sehingga marah-marah sama orang serumah karena stres. Apakah pandemi ini yang mengakibatkan krisis ekonomi ini membuat sifat-sifat manusia lama saudara mulai muncul lagi? Apakah saudara justru melalui krisis pandemi ini saudara makin dikuasai oleh keduniawian, semakin bosan tiap hari di rumah, nggak ngapa-ngapain? Mungkin saudara hanya ngegame, saudara hanya mengisi dengan hiburan-hiburan duniawi melalui Netflix, melalui IG, melalui TikTok, melalui drama-drama Korea dan sebagainya. Apakah saudara semakin jadi mundur atau semakin baik melalui krisis ini? Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat Kristus Pencipta,
saya diberi pesan oleh Tuhan, mari kita berespon dengan benar. Sehingga krisis ini membuat kita bukan bitter, membuat kita pahit, tetapi membuat kita lebih baik. Mari bertanya kepada diri sendiri. Dibandingkan 2 bulan yang lalu sebelum COVID, saya ini mengenal Bapak lebih dalam atau sama saja atau lebih mundur. Dibandingkan 2 bulan yang lalu sebelum COVID, saya ini lebih peka mendengar suara Tuhan atau sama saja nggak peka, atau gimana Bapak Ibu? Apakah dibandingkan 2 bulan yang lalu karakter Kristus semakin nampak, semakin penuh kasih, semakin sukacita, semakin damai dan beriman kepada Tuhan? Atau semakin bersungut-sungut, semakin ngomel-ngomel, uring-uringan, atau gimana Bapak Ibu? Ayo kita bertanya pada diri sendiri. Dibandingkan 2 bulan yang lalu sebelum COVID, apakah hati saya semakin kuat untuk jiwa-jiwa yang terhilang? Ataukah sama aja cuek, sama aja pelit, sama aja gak peduli? Gimana Bapak Ibu? Yang Tuhan rindukan, melihat musibah kematian, musibah penyakit yang merajalela, kita semakin terbeban untuk jiwa-jiwa terhilang. Semakin kita itu taat pada firman, melalui COVID ini, masa COVID yang berat ini, kita semakin taat pada firman, atau semakin kecewa sama Tuhan. Doaku nggak mandi, doaku nggak dijawab, doaku nggak dikabulkan. Gimana? Bitter or better? Lebih banyak berbuat baik di masa COVID ini atau tidak? Tidak berbuat baik. Ngurusi diri sendiri aja masih soro, Bu Hana? Ngapain berbuat baik sama orang? Bagaimana Bapak Ibu Jemaat Kristus Pencipta? Dibandingkan 2 bulan yang lalu, hari ini dan ke depan, Bapak Ibu dan saya jauh lebih dewasa secara rohani. Kepribadian kita semakin dikuasai Roh Kudus. Kita semakin haus kepada Tuhan atau tidak? Bapak Ibu, mari jangan hanya mendengar firman, tapi mulai melihat diri sendiri, mulai introspeksi. Gimana? Saya lebih baik atau enggak? Ujian iman melalui pandemi ini atau melalui persoalan-persoalan lain, apakah membuat saya semakin mundur atau semakin maju? Semakin jauh dari Tuhan atau semakin dekat dengan Tuhan? Bapak Ibu, penting sekali kita meresponi ujian iman kita dengan benar, menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan, suatu sukacita, sehingga karakter-karakter kita berubah, kekerasan hati kita dilembutkan. Salah seorang teman seiman kita di Gereja Kristus Pencipta, namanya Yori, memiliki pengalaman yang saya angkat sebagai kesaksian hari ini. Karena saya melihat melalui krisis pandemi ini, Yori memilih untuk berespon benar. Bapak Ibu, saya mau ambil poin-poin dari kesaksiannya. Di awal WFH, di awal bekerja dari rumah, Yori sangat stres banget. Karena apa? Dia mengakui karena dia fokus kepada diri sendiri dan merasa kesepian. Memang sebagai seorang pribadi yang sering merasa kesepian, kalau dulu pelariannya ke kafe-kafe, ke bar-bar, minum-minum bersama teman-teman sebagai pelarian dari kesepiannya. Tetapi
setelah dia bertobat, dia belajar untuk tidak seperti itu, dan malahan sekarang harus tinggal di rumah. 2 bulan yang lalu awal-awal harus tinggal di rumah, kerja dari rumah, nggak bisa kemana-mana. Akhirnya dia memutuskan untuk banyak menjalin hubungan dengan Bapa. Itu dia. Ada krisis, ada ujian iman. Krisis pandemi yang Yori alami ini bukan karena dosanya. Tuhan izinkan. Tuhan mau lihat responnya. Dia berespon untuk memutuskan untuk banyak menjalin hubungan dengan Bapa. Karena nggak bisa kemana-mana, nggak boleh ketemu siapa-siapa kan? Menjalin hubungan dengan Bapa. Akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Bapa melalui doa, melalui merenungkan firman, dan itu membuat hatinya tenang dan bahagia. Pasti orang yang dekat dengan Bapa surgawi tenang dan bahagia. Suatu hari Roh Kudus mengingatkan Yori tentang seorang teman yang sudah lama nggak jumpa. Dia menelpon teman itu, dan ternyata temannya itu lagi dalam kondisi yang parah akibat corona. Hati Yori tersentuh, akhirnya mengajak temannya menginap di rumahnya. Dan sebelum temannya itu datang menginap di rumahnya, Yori pergi ke supermarket untuk membeli makanan-makanan dan kebutuhan sehari-hari. Singkat cerita, dia juga memberikan juga bantuan-bantuan dana kepada temannya ini. Yori bersaksi tentang pengalaman perubahan hidupnya. Gimana hidupnya yang dulu sangat kelam, tetapi mengalami kasih Bapa sehingga berubah hidupnya. Apalagi hari-hari itu Yori habis mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Bapa di rumahnya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Dampaknya adalah temannya terinspirasi melalui kesaksian dan perbuatan baik Yori. Akhirnya temannya tertarik untuk ikut komsel. Bapak Ibu, ini contoh di dalam realita kita hidup sehari-hari kita. Ini yang saya maksudkan tadi, ini yang disebutkan oleh Alkitab tadi, bahwa ujian iman itu harus diterima sebagai suatu sukacita, karena itu membuat kita bisa berubah, membuat kalau kita meresponi dengan benar, kita akan menyebarkan bau harum Kristus, karena kita berubah dari orang yang rapuh, yang hanya egois, ingat diri sendiri, hidup untuk diri sendiri, menjadi orang yang memberi kasih kepada sesama. Kalau tidak ada krisis pandemi, kalau tidak ada WFH, bekerja dari rumah, mungkin Yori belum bisa mengalami kasih Bapa yang mendalam. Itulah yang selalu saya doakan setiap hari bagi jemaat Kristus Pencipta. Supaya melalui krisis demi krisis yang kita alami ini, termasuk krisis pandemi ini, kita semuanya menjadi pribadi, menjadi murid Yesus yang semakin dekat dengan Bapa. Semakin karakter Kristus itu semakin nyata dilihat oleh sekeliling kita. Orang bisa mendapatkan dampak yang positif melalui hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau mengajak kita semuanya untuk benar-benar melihat diri kita sendiri, bercermin dengan firman Tuhan hari ini. Yakobus 1 ayat 2 dalam bahasa Inggris, sekali lagi mengatakan seperti ini. Anggaplah suatu sukacita apabila kamu mengalami berbagai ujian, berbagai testing. Bukan godaan untuk berbuat dosa, tetapi ujian iman untuk memperkuat kita, untuk membuat kita membumbung tinggi, membuat kita disiapkan menjadi juara di dalam pertandingan iman kita. Bapak Ibu, saya pengen mengajak Bapak Ibu berdoa bersama-sama. Saya ingin Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu, Saudara, punya kerapuhan-kerapuhan di dalam sifat Bapak Ibu? Mudah tersinggung, mudah marah-marah, cari perhatian, mudah menyerah.
mudah putus asa? Ataukah Bapak Ibu mempunyai sifat yang keras, sulit untuk berubah, sulit menerima nasihat, selalu melanggar firman Tuhan, selalu melanggar aturan? Apakah Bapak Ibu selama ini tidak peduli pada jiwa terhilang? Hidup saudara tidak menyebarkan bau harum pengenalan akan Yesus itu. Yang mana Bapak Ibu? Hari ini firman Tuhan memeriksa hidup kita. Dalam area yang mana Bapak Ibu perlu berubah? Mari kita tundukkan kepala kita. Kita taruh tangan kiri kita di dada kita. Mari kita menghadap Tuhan. Kita mau mengakui. Dan Bapak Ibu berdoa secara spesifik. Di area mana Bapak Ibu Tuhan mau mengubah kita. Biar kita izinkan Tuhan mengubah kita. Bapa di surga, hamba telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Biarlah Roh Kudus menyelidiki kami semuanya. Ada kerapuhan-kerapuhan di dalam karakter kami yang tidak menyenangkan Engkau, yang tidak menjadi berkat buat sesama kami. Ada kekerasan-kekerasan di dalam hati kami. Bapa di surga, ampuni. Ada pemberontakan, ketawaran hati. Ada suatu perlawanan dalam hati kami terhadap Engkau. Bapa di surga, ada ketidakpedulian kepada jiwa-jiwa terhilang. Bapa di surga, kami gagal menyebarkan bau harum Kristus ke sekeliling kami. Terima kasih Engkau mengingatkan kami. Terima kasih Engkau menegur supaya kami berubah. Kami mau menerima, melewati semua krisis dengan respon yang benar. Gembira dan bangga karena kami sedang disiapkan menjadi juara-juara dalam pertandingan iman kami. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus terus berbicara kepada hati kami hari ini dan selanjutnya. Agar melalui krisis ini, justru kami mengalami pengalaman-pengalaman yang indah yang belum pernah kami alami bersama Engkau. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya mau umumkan ibadah online hari Minggu depan tanggal 7 Juni pukul 11 disertai dengan perjamuan kudus. Siapkan roti atau biskuit dan sirup merah atau teh, dan mari tumbuhkan disiplin beribadah online bersama pada jam 11 tepat. Bapak Ibu, Surabaya khususnya dan Indonesia umumnya sungguh sangat membutuhkan doa kita. Pokok-pokok doa dan pelaksanaannya silahkan menghubungi para PKS. Bapak Ibu semuanya, Surabaya dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Betul ya? Rumah sakit penuh. Tenaga-tenaga medis juga ada yang terpapar COVID, bahkan ada yang meninggal. Petugas-petugas laboratorium juga terpapar. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Sekarang ini Surabaya menjadi juara 1 penyebaran COVID. Jawa Timur tertinggi dalam penyebaran COVID-nya. Lebih tinggi dari DKI Jakarta yang dulu nomor 1. Ini adalah situasi yang memprihatinkan. Mari kita tetap tekun berdoa. Kita berdoa yang pertama agar Kementerian Kesehatan dan Gubernur Jatim segera mengambil tindakan yang tepat untuk menyiapkan rumah sakit darurat COVID dan rumah sakit rujukan pasien COVID yang membludak di Surabaya. Yang kedua, supaya Tuhan memimpin Presiden beserta para menteri dalam mengambil keputusan yang tepat tentang rencana menjalankan kehidupan normal yang baru. Ini sekarang digaungkan terus, akan dilaksanakan normal yang baru, kehidupan normal yang baru. Ini sungguh tidak mudah karena peningkatan penyebaran Corona masih sangat tinggi di Indonesia ini.
Karena itu, kita berdoa supaya pemerintah dan para menteri sungguh-sungguh mengkaji dengan matang, mempersiapkan segala sesuatunya dengan berhati-hati untuk menuju kehidupan normal yang baru. Berikutnya, kita berdoa agar Tuhan menyertai TNI dan Polri dalam rangka menjaga dan mendisiplinkan masyarakat untuk patuh melakukan protokol kesehatan menjelang diterapkannya hidup normal yang baru. Presiden menginstruksikan TNI dan Polri benar-benar mendisiplinkan masyarakat yang tidak patuh supaya kurva penyebaran COVID benar-benar melandai dan menjadi turun. Dan khusus Presiden minta untuk memperhatikan Jawa Timur dan secara lebih khusus Surabaya. Jadi Surabaya dan Jawa Timur menjadi perhatian yang sangat-sangat nomor satu bagi pemerintah, bagi Presiden. Yang berikutnya, yang terakhir, kita berdoa untuk para pemurid agar memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan pemuridan secara online, sehingga jemaat Kristus Pencipta menjadi murid Yesus yang taat kepada firman Tuhan. Saya sungguh mengajak para pemurid untuk komitmen, untuk setia melakukan pemuridan dan one-on-one, pemuridan pribadi melalui call, melalui chatting, melalui video call, seminggu sekali, 2 minggu sekali, benar-benar memperdalam khotbah minggu dan membahas firman Tuhan, saling membangun, mendoakan, memberi perhatian satu dengan yang lain, supaya kita terus bertumbuh menjadi murid Yesus yang taat kepada firman-Nya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapak, kami berdoa agar Kementerian Kesehatan dan Gubernur Jatim segera mengambil tindakan yang tepat untuk menyiapkan rumah sakit darurat COVID dan rumah sakit rujukan yang bagi pasien COVID yang membludak di Surabaya. Bapak, kami sungguh berdoa agar Surabaya, Tuhan, Engkau menolong. Semua keadaan begitu memprihatinkan. Rumah sakit begitu penuh. Petugas-petugas medis begitu terpapar. Bapak, kami minta Engkau turun tangan, Bapak, menyertai upaya-upaya pemerintah untuk benar-benar menghentikan, memutus rantai penyebaran corona ini. Kami minta Tuhan Engkau menolong kami supaya setia berdoa syafaat, berdoa di rumah, berdoa keliling, supaya sungguh-sungguh kami komitmen berdoa agar Tuhan benar-benar intervensi sehingga keadaan ini boleh dipulihkan ya Bapa. Kami sungguh membutuhkan kuasa-Mu ya Bapa. Kami meminta juga Tuhan Engkau memimpin Presiden beserta para menteri dalam mengambil keputusan yang tepat, dalam mempersiapkan segalanya dengan hati-hati untuk menuju kehidupan normal yang baru. Agar semuanya tidak dilakukan dengan gegabah, tetapi dengan kajian-kajian yang mendalam, dengan pertimbangan-pertimbangan yang menyeluruh, dengan persiapan-persiapan yang matang. Bapa, kami minta Engkau memberikan hikmat dan menyertai pemerintah, Presiden dan para menteri. Kami berdoa juga Engkau menyertai TNI Polri yang dikerahkan untuk mendisiplinkan masyarakat untuk patuh melakukan protokol kesehatan menjelang normal yang baru. Bapak, Engkau menyertai TNI dan Polri. Kami tetap berdoa supaya rakyat Indonesia patuh, rakyat Surabaya patuh, rakyat Jawa Timur patuh terhadap protokol kesehatan. Benar-benar patuh sehingga TNI Polri juga bisa berhasil mendisiplinkan, memulihkan keadaan yang sangat memprihatinkan ini. Kami sungguh berseru padamu ya Bapak, tolong kami, tolong bangsa kami, tolong kota kami, tolong penduduk Surabaya ya Bapak. Kami berdoa pada akhirnya, kami semua para pemurid agar memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan pemuridan online. Sehingga kami melalui krisis ini tidak menurun, tetapi melalui ujian iman yang Tuhan izinkan ini, kami semua bertumbuh, dewasa, mencerminkan karakter-Mu, berubah, dan menyebarkan bau harum Kristus, supaya orang mengenal Yesus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak, Ibu, Saudara,
pulanglah ke rumah, pulanglah. Bapak, Ibu, Saudara, biarlah berkat Tuhan menyertai saudara. Damai sejahtera, sukacita, ketekunan, hupomone itu menguatkan saudara. Sehingga saudara bertumbuh dewasa melalui ujian ini. Tuhan mengurapi kita semuanya dengan Roh Kudus supaya menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Supaya nama Tuhan dikenal. Di dalam nama Yesus. Amin.